Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas sistem kemudi kendaraan. Video ini bertujuan membantu kita memahami fungsi sistem kemudi, komponen utama, cara kerja steering gear, power steering, konsep geometri kemudi, serta diagnosa kerusakan dasar. Sistem kemudi adalah mekanisme kendaraan yang berfungsi mengarahkan roda depan. Fungsinya, mengarahkan kendaraan, menjaga stabilitas, memberikan umpan balik, dan menjaga kenyamanan berkendara. Selanjutnya, komponen utama sistem kemudi yang meliputi. Pertama, steering wheel, yaitu setir untuk pengemudi memutar atau mengarahkan kendaraan. Kedua, steering column, di mana komponen ini sebagai penerus gerakan putar dari stir ke steering gear. Yang ketiga, steering gear, yaitu sebagai pengubah gerakan putar menjadi linear atau sebagai arah roda bergerak. Yang terakhir, linkage seperti tie rod dan drag link dan juga knuckle, yang dimana komponen ini sebagai penghubung yang mengalirkan gaya dari steering gear ke roda depan. Setelah itu, kita masuk ke bagian prinsip dasar gaya kemudi, yang dimana dari input gaya setir oleh kemudi diteruskan ke steering column dan gerakan memutar dari setir diubah menjadi gerakan ke kanan dan ke kiri atau disebut dengan gerakan linear. Setelah itu diteruskan ke roda sesuai keinginan pengemudi. Terdapat dua jenis steering gear. Pertama, rock and pinion yang responsif, di mana jenis ini sering dan banyak digunakan pada kendaraan penumpang modern. Sistem ini terdiri dari pinion gear dan rock gear. Saat setir diputar, pinion akan berputar dan menggerakkan rock secara linear ke kiri atau ke kanan. Keunggulan rock and pinion adalah konstruksi sederhana dan ringan, responsif, steering feel lebih baik, hemat ruang, dan biaya produksi lebih murah. Kekurangan dari rock and pinion ialah kurang cocok untuk kendaraan berat, umur pakai lebih pendek, rentan mengalami kausan, dan lebih sulit diperbaiki. Selanjutnya, jenis kedua yaitu recirculating ball yang lebih kuat untuk kendaraan berat, di mana jenis ini menggunakan mekanisme kemudi yang menggunakan sistem ulir, worm shaft, dan mur ball nut yang dilengkapi bola-bola baja tersebut. Bergerak di antara alur worm shaft dan ball nut secara sirkulasi berputar kembali melalui saluran khusus. Keunggulan dari jenis recirculating ball adalah cocok untuk kendaraan berat, gesekan rendah, dan lebih tahan lama. Kekurangannya sendiri adalah konstruksinya lebih kompleks, lebih berat, respon agak lambat, dan membutuhkan banyak ruang. Selanjutnya kita masuk ke power steering. Power steering sendiri terdiri dari pertama, HPS, Hydraulic Power Steering. Adalah sistem kemudi yang dibantu oleh fluida bertekanan untuk membantu pengemudi memutar setir. Kedua, EPS, Electronic Power Steering, adalah sistem kemudi modern yang menggunakan motor listrik untuk membantu pengemudi dalam mengendalikan arah kendaraan. Ketiga, EHPS, Electronic Hydraulic Power Steering, di mana jenis ini adalah gabungan dari HPS dan EPS. Dan yang terakhir adalah SBW, Steer by Wire, adalah teknologi revolusioner yang sepenuhnya menggantikan koneksi mekanis antara setir dan roda depan dengan sinyal elektronik. Dan EPS lebih efisien dan digunakan pada kendaraan modern dibandingkan dengan yang lainnya. Geometri kemudi meliputi yang pertama, camber sudut miring roda terhadap vertikal jika dilihat dari depan. Yang kedua, caster sudut axis steering terhadap vertikal jika dilihat dari samping. Selanjutnya, toe win atau towat, perbedaan jarak depan dan belakang roda, diagnosa masalah umum. Contoh masalah yang pertama, setir bergetar dikarenakan banyak tidak balance, velg bermasalah. Yang dapat dilakukan adalah balancing ulang roda dan ganti velg jika parah. Yang kedua, tarikan ke kiri atau kanan yang dikarenakan tekanan ban tidak sama, sudut camber atau caster tidak simetris. Yang dapat dilakukan adalah sesuaikan tekanan ban dan perbaiki atau ganti ban yang aus. Selanjutnya, setir berat yang dikarenakan tekanan fluida power
steering rendah atau motor EPS bermasalah. Dan dapat dilakukan perbaikan yaitu tambah atau ganti fluida power steering dan juga reset atau ganti modul EPS. Yang terakhir yaitu berbunyi saat berbelok. Dapat disebabkan karena ball joint aus atau tie rod and longer. Sebagai rangkuman dari materi yang telah dibahas, sistem kemudi kendaraan merupakan salah satu sistem utama yang berfungsi untuk mengendalikan arah laju kendaraan secara aman, stabil, dan nyaman. Sistem ini bekerja dengan mengubah gerakan putar setir yang diberikan oleh pengemudi menjadi gerakan membelok roda depan. Secara umum, sistem kemudi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu steering wheel, steering column, steering gear, linkage kemudi, serta sistem bantuan kemudi atau power steering. Setiap komponen memiliki peran yang saling berkaitan, sehingga gerakan kemudi dapat bekerja secara efektif. Jenis steering gear yang paling banyak digunakan pada kendaraan penumpang modern adalah rock and pinion, karena memiliki konstruksi yang lebih sederhana, bobot lebih ringan, serta memberikan respon kemudi yang lebih presisi. Pada sistem ini, putaran pinion akan menggerakkan rok secara horizontal, sehingga roda dapat berbelok ke kiri atau ke kanan. Sementara itu, sistem recirculating ball umumnya digunakan pada kendaraan berat karena mampu menahan beban yang lebih besar. Untuk meningkatkan kenyamanan pengemudi, sistem kemudi dilengkapi dengan power steering, baik hidrolik HPS, electric power steering, maupun electrohydraulic power steering (E). Power steering berfungsi untuk mengurangi tenaga yang dibutuhkan pengemudi saat memutar setir, terutama pada kecepatan rendah atau saat parkir, tanpa mengurangi kestabilan kendaraan. Selain itu, sistem kemudi juga sangat dipengaruhi oleh geometri kemudi, yang meliputi camber, caster, dan toe. Pengaturan geometri yang tepat berperan penting dalam menjaga kestabilan kendaraan, kenyamanan berkendara, serta mencegah keausan ban yang tidak merata. Ketidaksesuaian sudut geometri dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kendaraan menarik ke satu sisi atau setir terasa tidak stabil. Beberapa masalah umum pada sistem kemudi antara lain setir bergetar, setir terasa berat, kendaraan menarik ke kiri atau kanan, serta muncul bunyi saat membelok. Oleh karena itu, pemeriksaan dan perawatan sistem kemudi secara berkala sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan dan performa kendaraan. Dengan memahami konsep kerja, komponen, jenis sistem kemudi, power steering, serta geometri kemudi, diharapkan peserta didik mampu menganalisis cara kerja sistem kemudi secara menyeluruh, mengenali gejala kerusakan, serta memahami pentingnya perawatan sistem kemudi pada kendaraan. Pada bagian akhir video pembelajaran ini, diharapkan materi yang telah disajikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya sistem kemudi dalam menunjang kinerja dan keselamatan kendaraan. Sistem kemudi bukan hanya berfungsi sebagai alat pengarah kendaraan, tetapi juga menjadi penghubung utama antara pengemudi dan kendaraan dalam mengontrol arah serta kestabilan saat berkendara. Melalui penyajian materi secara bertahap, peserta didik diajak untuk memahami bagaimana setiap komponen sistem kemudi bekerja secara saling terintegrasi. Pemahaman ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan pola pikir teknis dan analitis, khususnya dalam memahami sistem kerja kendaraan secara menyeluruh. Video pembelajaran ini juga dirancang sebagai sarana pendukung proses belajar, agar peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, materi yang disampaikan dapat menjadi bekal awal dalam menghadapi kegiatan praktik, perawatan,
maupun analisis kerusakan pada sistem kemudi kendaraan. Selain itu, penggunaan media pembelajaran berbasis video diharapkan dapat meningkatkan minat belajar, memperjelas pemahaman konsep, serta membantu peserta didik belajar secara lebih mandiri dan efektif. Peserta didik diharapkan mampu memanfaatkan materi ini sebagai referensi tambahan dalam memperdalam pemahaman mengenai sistem kemudi. Akhir kata, semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan, khususnya dalam bidang teknik otomotif. Teruslah belajar, berlatih, dan mengembangkan kompetensi agar mampu menjadi tenaga pendidik maupun praktisi otomotif yang profesional di masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.